Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para pemirsa, para penonton, para pecinta ilmu Allah, pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita masih bertemu, bertatap muka kembali di dalam kegiatan ceramah agama yang melalui YouTube ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkahnya, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan kita semua semoga terhindarkan dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, para penonton yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan, menguraikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat keutamaan pendapatan pahala yang agung, perbedaan antara setiap orang yang beriman yang selalu berada di tengah-tengah manusia dengan seorang yang beriman yang menjauhkan dirinya dari keramaian mereka. Kita telah tahu bahwa kita adalah makhluk yang tidak lepas dari kemasyarakatan, tidak lepas dari hubungan antara sesama manusia, sama agama, sama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya. Akan tapi kita harus mampu bisa memilih di mana letak kita yang sebenarnya, agar supaya kita menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diutamakan, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sisinya, sehingga akan mendapatkan keberhasilan, kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang selalu kita menjadikan sebuah harapan di dalam kehidupan kita, baik di masa hidup di dunia maupun kebahagiaan yang kita harapkan dikala berada di kehidupan akhirat nanti. Para pemirsa yang saya hormati, hadis yang akan saya sampaikan ini
masih berkenaan dengan apa yang telah saya sampaikan di video-video sebelumnya, yaitu masih ada kaitannya dengan tema dalam video yang lalu, yaitu manusia yang paling utama adalah sesuai sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang datang dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ayun nasi afdal, siapakah manusia yang paling utama? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mu'minun yujahidu fi sabilillahi binafsihi wa malihi, adalah orang mukmin yang berjihad, berperang di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya. Mengenai perjuangan atau berjihad di jalan Allah di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berjuang di jalan Allah di masa zaman kita sekarang ini adalah beda, dan itu bisa dikatakan sangatlah berbeda. Dikala di masa hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di awal-awal perjuangan, di awal-awal keislaman, perjuangan yang ada di masa itu adalah perjuangan yang membutuhkan fisik secara langsung, membutuhkan tenaga, kekuatan, keahlian, kemahiran, dan lain sebagainya. Banyak sekali perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah masuk ke dalam agama beliau. Berjihad, berperang di jalan Allah di kala itu adalah dengan jiwa dan hartanya. Namun perjuangan di masa zaman kita sekarang ini sudah tidak ada peperangan, bahkan jarang adanya peperangan dengan memerangi orang-orang yang memusuhi Islam di zaman sekarang ini. Wallahu alam, kita tidak tahu apakah setelah ini, setelah di kehidupan kita, setelah di zaman kita sekarang ini, di masa-masa yang setelah kita, di masa-masa yang berikutnya, wallahu alam, apakah kita orang Islam akan berperang dengan musuh-musuh Islam yang memusuhi Islam secara langsung, seperti hanya kejadian peristiwa peperangan yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya di awal-awal Islam. Yang terjadi peperangan, yang terjadi berperang, berjihad di jalan Allah di masa kita sekarang ini adalah perjuangan dengan tenaga, berjuang demi menegakkan agama Allah dengan tenaga, yakni kita berjuang dengan menggunakan tenaga kita. Mungkin barangkali membutuhkan tenaga kita untuk membangun suatu sarana Islam seperti pesantren, pondok pesantren, sekolah-sekolah Islam, ataupun yang lainnya.
Bila itu diperlukan tenaga kita untuk menegakkan, melewati, melalui bangunan-bangunan yang berfokus ke arah tujuan menegakkan Islam, maka itu juga termasuk berjuang di jalan Allah dengan tenaga yang kita miliki. Juga berjuang di zaman sekarang ini mungkin bisa kita lakukan dengan akal pikiran kita. Akal pikiran kita curahkan untuk bagaimana ilmu Allah tersebar di mana-mana. Mungkin dengan cara kita menulis atau mengarang buku-buku Islam, mungkin kita berceramah, berdakwah, mengajak orang Islam, mengajak saudara-saudara kita agar supaya bisa mengerti, memahami tentang ilmu, tentang syariat, tentang keimanan, tentang hal-hal yang berkaitan dengan tersiarnya ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang terjadi di zaman sekarang ini. Peperangan di zaman sekarang ini boleh kita menggunakan tenaga untuk membangun sarana-sarana Islam. Boleh atau bisa kita menggunakan akal pikiran, membuat sesuatu, mengarang sesuatu, mengarang buku, mengarang kitab, berpikir untuk membuat sesuatu, dakwah, ceramah dan lain sebagainya. Hal itu kemungkinan dan itu dipastikan termasuk sebagai berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa berjuang dikala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maupun di zaman kita sekarang ini bisa dengan harta. Sejak di masa Rasulullah sampai kita sekarang ini berjihad di jalan Allah juga dipastikan akan membutuhkan harta, kekayaan dari setiap orang-orang yang beriman, setiap orang-orang muslim. Berjihad dengan harta yang kita lakukan di zaman sekarang ini, bagi kita, bagi saudara kita, bagi kita semua yang diberi kelebihan titipan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu bisa dipergunakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semisal dengan membangun pesantren, membangun madrasah-madrasah, membangun masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyantuni fakir miskin, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupi orang-orang yang lemah, para janda-janda, untuk memenuhi kebutuhan mereka demi kelangsungan kehidupan mereka. Ini juga jalan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harta di zaman kita sekarang ini. Akan tetapi perjuangan di kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harta, mungkin yang diperlukan di dalam adanya harta itu kemungkinan besar untuk memenuhi peralatan-peralatan di dalam menjalankan misi dakwah, yaitu berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, memerangi orang-orang yang memusuhi Islam, yakni orang kafir, orang munafik, dan orang-orang musyrikun. Para pemirsa yang saya hormati, lalu kemudian ditanya lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sumaman?" Kemudian siapa yang paling utama di antara manusia ya Rasulullah?
Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mu'minun fi si'abin minas si'abi wa yad'un nasa min syarrihi. Yaitu orang iman, orang yang beriman yang bertempat di bukit-bukit di antara dua gunung, celah-celah di antara dua bukit. Yattaqillah, seraya masih tetap di jalan Allah, masih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, masih dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berada di kejauhan, mengasihkan diri untuk mencari ketenangan, kedamaian di dalam melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari orang lain, jauh dari kerumunan manusia. Dia menyempatkan diri, mengasingkan diri hanya untuk merasakan aman di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengasingkan diri, mengucilkan dirinya, meninggalkan manusia karena ingin menjauhkan diri, melindungi diri, memelihara diri dari keburukan manusia. Orang mukmin yang seperti ini dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling mulia di mata dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun para pemirsa yang saya hormati dan yang saya banggakan, sesuai tema yang saya sebutkan di atas, perbandingan orang yang tetap di dalam komunitas manusia, orang yang tetap di dalam kerumunan, tetap bersosialisasi, berkomunikasi, berkumpul dengan manusia, dengan orang yang menyepikan dirinya, mengucilkan dirinya dari mereka. Di hadis di awal, hadis pertama tadi, bahwa yang termasuk manusia mulia adalah orang yang mengasingkan dirinya, mengucilkan dirinya, menjauhkan dirinya dari manusia, dan tetap dalam keadaan takwa, tetap menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut dari keburukan-keburukan yang dilakukan di tengah-tengah manusia, seperti memfitnah, menggunjing, membicarakan orang lain, ghibah, mencuri, mengadu domba, dan lain sebagainya. Akan tetapi di hadis kedua ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membandingkan dari orang yang pertama ini dengan orang mukmin yang lainnya, yang tidak termasuk orang yang mengasingkan dirinya dari manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai pendapat para ulama, jumhurul ulama mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al-mu'minu alladhi yukhalitun nasa wa yusbiru ala adahum afdalu ajran minalladhi lam yukhalitun nasa wa lam yusbiru ala adahum. Orang mukmin yang tetap bercampur baur, berkumpul dengan manusia, dan dia sabar atas keburukan manusia, afdal ajran, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar daripada orang mukmin yang tidak bercampur dengan manusia, tidak berkumpul dengan manusia, tidak berhubungan dengan manusia,
dan ia tidak sabar atas keburukan, atas hal yang menyakitkan dirinya dari manusia, tidak sabar dari keburukan yang dilakukan manusia, tidak sabar dari hal-hal yang menyakitkan yang datangnya dari manusia. Orang yang pertama yang tetap bercampur dengan manusia, sabar atas hal-hal yang menyakitkan dari mereka, dengan orang yang tidak bercampur dengan manusia dan tidak sabar atas hal-hal yang menyakitkan dari mereka. Ini Rasulullah SAW mengambil bandingan adalah akan mendapatkan pahala yang besar adalah orang yang beriman, yang tetap berada di tengah-tengah manusia, dan apabila menemukan hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang buruk yang diakibatkan dari perbuatan manusia yang lainnya, dia tetap sabar, tetap menerima. Itulah manusia yang akan mendapatkan pahala yang besar daripada orang yang menjauhkan dirinya, mengucilkan dirinya, mengasihkan dirinya ke tempat yang jauh, ke tempat yang sepi, di tengah-tengah gunung, di celah-celah antara dua gunung, hanya karena menyelamatkan dirinya, hanya karena tidak mau terlibat dari hal-hal yang buruk, tidak mau terlibat dari perbuatan maksiat di tengah-tengah manusia. Walaupun demikian, itu lebih baik tetap berkumpul manusia, tetap berkomunikasi dengan manusia, tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan ibadahnya di tengah-tengah mereka, dan sabar ketika mendapatkan hal-hal yang terburuk pun yang akan menimpanya dari perbuatan-perbuatan manusia. Tetap bersabar dari keburukan-keburukan, dari perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan oleh manusia yang lainnya. Para pemirsa yang saya hormati, kalau kita sabar ketika tetangga kita, saudara kita, atau orang-orang yang lain menyakiti kita, memfitnah kita, menggunjing kita, menyakiti perasaan kita, melukai hati kita, hendaknya kita tetap bersabar, tetap mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya kita selalu diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan kesabaran itu kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kita akan dikategorikan, disifatkan sebagai manusia yang paling utama sesuai sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut di atas. Kalau kita tidak sabar dari keburukan, perbuatan-perbuatan jahat dari manusia, mungkin bisa jadi dari tetangga kita. Kalau kita tidak sabar, kalau kita dendam, kita tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun. Adanya pahala yang besar itu karena kesabaran kita. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami kesabaran dan matikanlah kami tetap dalam keadaan Islam. Di setiap kita salat,
di setiap kita berdoa seusai sholat, hendaknya kita jangan melupakan satu doa ini, agar supaya ketika kita mendapatkan keburukan-keburukan, hal-hal terburuk yang kita terima dari orang lain, kita akan menjadi orang yang sabar, sehingga kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana afriq alaina, ya Allah, limpahkanlah kepada kami sabaran, kesabaran, wa tawaffana, dan matikanlah kami muslimin, tetap dalam keadaan berislam. Para pemirsa, para pendengar yang saya hormati dan saya banggakan, kehidupan kita, kehidupan manusia ini tidak lepas, tidak jauh berbeda dari kehidupan binatang. Itu tergantung dari karakter, dari sikap perbuatan kita sendiri-sendiri. Kalau kita membicarakan kehidupan binatang, sekali satu binatang mempunyai karakter, satu karakter, kebiasaan, maka itu tidak bisa dihilangkan kepada karakter yang lain. Seperti kita melihat harimau atau serigala, ya berperangai ganas, berperangai luas, tidak bisa diubah dari perangai yang awal kepada perangai yang lebih baik, kecuali kalau memang dari bayinya, dari kecilnya dia sudah dibina, dilatih kepada perangai, kepada sifat karakter yang baik oleh manusia. Akan tapi kalau memang karakter itu mulai awal, mulai bayi, mulai kecil, tidak ada pembinaan dari tangan-tangan manusia, maka karakter kepribadian seekor singa, binatang buas, itu tidak bisa berubah dengan sendirinya. Akan tapi kita manusia, seorang manusia yang punya akal sehat, kemungkinan besar, dan itu pasti, manakala kita mempunyai perangai ganas, perangai kejam seperti binatang buas, dengan mudah, banyak jalan, banyak solusi, kita memperbaiki karakter keganasan, sifat-sifat ganas yang kita miliki. Kalau kita bisa merubah sikap ganas kita, sifat buruk kita, sifat ketidaksabaran kita di dalam menerima keburukan-keburukan dari orang lain, maka itu berarti kita sama karakter, sama seperti binatang-binatang yang memang dari awal punya karakter buruk seperti singa, serigala, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ketika kita tidak sabar menerima keburukan dari orang lain, hendaknya kita mampu untuk merubah, untuk bersabar, untuk merubah yang awalnya tidak sabar menerima kejelekan, perbuatan jahat orang lain, kita bisa merubah kepada kesabaran dikala menerima kejahatan, keburukan, fitnahan, hasudan dari orang lain. Makanya tadi sudah saya sebutkan, kita masih punya akal, punya kekuatan berpikir, punya kemampuan untuk berucap, punya kemauan untuk memohon, punya cita-cita, punya keinginan untuk merubah dari sikap yang tidak baik, dari sikap tidak sabar kepada sikap yang baik, kepada sikap yang sabar.
kita masih memiliki, masih diberi kekuatan, kemampuan untuk berdoa, diberi kesempatan, waktu, luang untuk berdoa, hendaknya kita selalu berdoa, memohon kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di setiap selesai salat maupun di setiap ada waktu kita berdoa, hendaknya kita selalu berdoa, Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami kesabaran dan matikanlah kami tetap dalam keadaan Islam. Para pemirsa yang saya hormati, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ada barakah dan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ikuti selalu video-video saya berikutnya. Mungkin saja ada salah satu apa yang saya sampaikan ini dapat menyentuh di kalbu Anda semua, sehingga walaupun sedikit bisa bermanfaat di dalam kehidupan Anda, di dalam kehidupan kita, di dalam mengarungi kehidupan dunia maupun mengarungi kehidupan, menjalankan kehidupan, menerima kehidupan di alam akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah, apabila ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan, kekeliruan di dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ashabi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.